Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Angkatan 23 peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Saya Selby Agustinasari dari Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat. Halo, perkenalkan, nama saya Ian Sebastian dari SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, saya bertugas di Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perkenalkan, nama saya Dita Trinovianti, asal instansi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan penempatan tugas di Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nastiti Ayu Prabaning Tias, peserta Latsar dari Badan Pendapatan Daerah P3D Penjaringan. Perkenalkan, nama saya Andi Steven Yohar, asal instansi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan saat ini penugasan di Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang bekerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Berikut adalah kutipan Bung Karno yang mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang tumbuh dengan cita-cita tinggi berlandaskan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dalam memahami wawasan kebangsaan, terdapat 4 konsensus atau pilar dasar berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofische Grundlage, suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara hukum. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Mengutip dari Kakawin Sutasoma Purudasanta, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga aneka ragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara, dalam lambang NKRI, Garuda Pancasila pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan beda kepulauan dalam kesatuan Nusantara Raya. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, Bina, Ika, Tunggal, Iya, berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab
Meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara, sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPU PKI dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Pengertian bela negara dan nilai dasar bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara bagi berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3. Nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Merawat dan menjaga lingkungan adalah salah satu bukti dari pendapat kecil kita cinta tanah air Indonesia. Demikianlah pemaparan kami mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan semangat bela negara dan nasionalisme dalam diri kita. Lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama membangun kota Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.